Bangunan Sekolah Dasar Negeri Jabon, Lombok Tengah roboh saat siswa melaksanakan proses belajar mengajar. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Bangunan Sekolah Dasar Negeri Jabon Barat, Desa Selong Belana, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, roboh ketika jam pembelajaran. Sebelumnya kondisi bangunan sekolah berupa ruang kelas ini sudah tua dan lama rusak hingga akhirnya bangunan tiba-tiba ambruk dan membuat para siswa yang tengah belajar panik. Akibat kejadian ini sejumlah ruang lain ikut terdampak seperti perpustakaan dan ruang guru. Selain itu proses belajar mengajar juga terganggu. Kini para siswa terpaksa melaksanakan proses belajar mengajar di luar ruangan karena ruangan yang sudah tidak layak untuk ditempati. Teman-teman guru masih proses belajar mengajar sehingga mereka kaget, bahkan PLT kami sampai minta kemarin. Oh, ini pas jam pelajaran, Okay. Pak? Ada korban, Pak? Tidak ada korban. Ini sudah lama rusak, Pak? Kalau yang ini ujungnya ini memang sudah lama lapuk, dan begitu selesai lebaran kemarin kita masuk itu sudah turun ke bawah, sudah setengah nasi, hingga ini tidak ditempati. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini lantaran pihak sekolah sudah mengosongkan ruangan yang ambruk tersebut sejak 2 minggu yang lalu. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau masyarakat atau pengendara untuk waspada menyusul terjadi kabut tebal di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Tengah. Memasuki musim kemarau, kabut tebal menyelimuti sejumlah wilayah di Lombok. Salah satunya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat saat pagi hari. Kabut tebal terlihat di jalanan dan mengurangi jarak pandang pengendara hingga 100 meter. Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ZAM menjelaskan kabut tebal yang akhir-akhir ini terjadi disebut sebagai kabut radiasi yang terjadi di malam dan pagi hari. Kabut radiasi disebut lumrah terjadi memasuki musim kemarau, hal serupa juga pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kabut radiasi sendiri terjadi akibat suhu permukaan yang dingin, kemudian mendinginkan udara di atasnya hingga membuat uap air menjadi kabut. Selain kabut tebal, suhu udara kini juga cenderung lebih dingin dari biasanya, yakni mencapai 23 hingga 15 derajat Celcius. Disebut kabut radiasi. Jadi kabut radiasi ini terjadi ketika suhu permukaan yang dingin mendinginkan udara di atasnya sehingga uap air ini akan menjadi kabut. Nanti ketika kabut ini terjadi, hal yang paling mudah kita amati adalah terjadinya pengurangan visibility atau jarak pandang, seperti itu. Tidak membahayakan? Kalau membahayakan sendiri mungkin dari masyarakat bisa bersiap, dalam arti ketika udah musim kemarau pagi hari, ketika visibility berkurang atau rendah, kita bisa lebih hati-hati terutama dalam berkendara di jalan raya. Meski begitu, keberadaan kabut ini diklaim tidak membahayakan, namun pengendara yang melintas di malam dan pagi hari dihimbau untuk berhati-hati akibat jarak pandang yang berkurang. Selain terjadi di Lombok Tengah, kabut tebal juga terjadi di wilayah Lombok Barat dan sejumlah wilayah di Lombok Timur. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, meski status pandemi COVID-19 telah dicabut oleh WHO, vaksinasi dosis kedua tetap menjadi syarat perjalanan bagi calon jamaah haji. Setelah berakhirnya status pandemi COVID-19 yang dihentikan oleh WHO sejak beberapa waktu lalu, sejumlah sektor masih terus melakukan pembenahan di masa transisi menuju endemi COVID-19. Termasuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 ini yang masih menggunakan protokol COVID-19 untuk mencegah penularan COVID-19 kepada jemaah yang rentan, terutama lansia. Sebagai langkah antisipasi dan pencegahan penularan COVID terhadap calon jemaah haji yang akan melakukan ibadah haji, diharuskan vaksin dosis kedua. Dari hasil pengecekan masih ada calon jemaah haji yang belum mengikuti vaksin dosis 2 sehingga pihaknya akan bekerja sama dengan KKP Mataram untuk melakukan percepatan vaksinasi. Intinya kalau saya lebih kepada kita dorong perkuat di vaksin.
termasuk ini bicara haji kan syaratnya adalah vaksin tadi vaksin minimal vaksin kedua. Dan ada lagi vaksin meningitis yang rutin ya. Salah satu COVID ini menjadi syarat juga. Jadi tidak wajib booster, pakai cuma dua aja ya. Untuk tahun ini pelaksanaan ibadah haji digadang menjadi ibadah haji yang ramah lansia, sehingga nantinya petugas kesehatan juga akan secara ketat menjaga kesehatan calon jemaah haji yang telah lanjut usia baik di tanah air maupun di tanah suci. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. iNews TV akan segera kembali, tetaplah bersama kami.